2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalif.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar.
Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warna perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah
yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan, Gus Taj Yassin, yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Antri nopo niki? Mitra. Saya izin dulu bentar nggih. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia.
Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalif.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah
25 April 2023 Masehi diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu,
dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekitar pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Putra.
Saya izin dulu sebentar, Ge. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Mitra. Saya izin dulu sebentar, Ge. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang.
Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional, pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden
didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali.
Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jujur bentar nggih. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jujur bentar nggih. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalif.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang Di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin, dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi.
Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini.
Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024, DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja, berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2020 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua.
Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah, Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya.
Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat. Yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Mitra. Saya izin bentar nggih. Tunjuk sih tunjuk. Iki antri nopo niki? Mitra. Saya izin bentar nggih. Tunjuk sih tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya.
Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap.
Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2020 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo.
Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliat Mono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Yang terima apa nih? Mitra. Saya jujur bentar, Ge. Tunjuk sih, tunjuk. Yang terima apa nih? Mitra.
Saya izin dulu bentar, Ge. Tunjuk sih, tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalif.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo.
yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warna perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan
melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun
maksud kami 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekitar pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekitar pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Saya izin dulu bentar, Ge. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Mitra. Saya izin dulu bentar, Ge. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.
Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalif.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur, semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya, siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024, semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang Di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin, dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras.
Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalif.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur, semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya, siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3
dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2020 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya
bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.
Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jebul bentar nggih. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jebul bentar nggih. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu, selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi?
Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalif.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024, DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja, berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat
menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2020 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022,
atau laporan periodik 2021 harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribunars, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliat Mono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Mitra. Saya jebul bentar nggih. Dunjuk. Iki antri nopo niki? Mitra. Saya jebul bentar nggih. Dunjuk.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya.
Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah partai perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet
kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Yang terima apa nih? Kita. Saya izin dulu bentar, Ge. Tunjuk. Yang terima apa nih? Kita. Saya izin dulu bentar, Ge. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.
Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalef.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang Di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin, dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti.
Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalif.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting
dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah partai perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama,
beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.
Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Kita. Saya jero bentar nggih. Benjok sih benjok. Iki antri nopo niki? Kita. Saya jero bentar nggih. Benjok sih benjok. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo
Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024, DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja, berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warna perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat
menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022,
Atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribunars, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliat Mono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Yang terima apa nih? Kita. Saya jadi bentar, Ge. Tunjuk. Yang terima apa nih? Kita. Saya jadi bentar, Ge. Tunjuk.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalif.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya.
Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet
kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah, Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekitar pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekitar pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu sebentar, nggih. Tunjuk aja, tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu sebentar, nggih. Tunjuk aja, tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.
Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalive.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang Di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin, dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti.
Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT,
PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah partai perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2020 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dengan kultur berasal dari
keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah, Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.
Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekitar pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekitar pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jebul bentar nggih. Dunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jebul bentar nggih. Dunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi?
Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalif.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah partai perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat
menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022,
atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribunars, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar, yang berangkat dari rumah sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekitar pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi, ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jujur bentar nggih. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jujur bentar nggih. Tunjuk.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu, selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya.
Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja, berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional, pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet
kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah, Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Kita. Saya izin dulu bentar, nggih. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Kita. Saya izin dulu bentar, nggih. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.
Dilansir dari Tribun News, pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang Di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin, dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti.
Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalif.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT,
PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warna perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03/Tap Rapimnas /5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin, yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dengan kultur berasal dari
keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.
Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu bentar, nggih. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu bentar, nggih. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi?
Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalive.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPC, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat
menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022,
atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribunars, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekitar pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jujur bentar nggih. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jujur bentar nggih. Tunjuk.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya.
Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja, berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warna perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional, pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2020 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia
untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah, Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang.
Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu bentar, nggih. Tunjuk sih, tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu bentar, nggih. Tunjuk sih, tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.
Dilansir dari Tribun News, pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang Di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin, dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo yang mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti.
Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT,
PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dengan kultur berasal dari
keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.
Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jero bentar nggih. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jero bentar nggih. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi?
Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024, DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja, berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah partai perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat
menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022,
Atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribunars, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Kita saya jujur bentar nggih. Tunjuk. Iki antri napa niki? Kita saya jujur bentar nggih. Tunjuk.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalef.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya.
Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet
kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah, Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekitar pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekitar pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu sebentar, nggih. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu sebentar, nggih. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.
Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang Di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin, dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti.
Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT,
PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warna perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dengan kultur berasal dari
keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah, Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.
Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jero bentar nggih. Tunjuk sih tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jero bentar nggih. Tunjuk sih tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi?
Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalif.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024, DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja, berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah partai perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat
menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022,
Atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribunars, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Putra. Saya izin dulu sebentar, nggih. Tunjuk. Iki antri napa niki? Putra. Saya izin dulu sebentar, nggih. Tunjuk.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalef.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya.
Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring 4 Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet
kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekitar pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekitar pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu bentar, nggih. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu bentar, nggih. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.
Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu, selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang Di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin, dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti.
Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT,
PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warna perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dengan kultur berasal dari
keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.
Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jebul bentar nggih. Tunjuk sih tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya jebul bentar nggih. Tunjuk sih tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi?
Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024, DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja, berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah partai perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat
menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022,
atau laporan periodik 2021 harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribunars, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Yang terima niki. Kita. Saya jujur bentar nggih. Tunjuk. Yang terima niki. Kita. Saya jujur bentar nggih. Tunjuk.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalef.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya.
Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet
kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah, Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekitar pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekitar pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu bentar, nggih. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu bentar, nggih. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.
Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu, selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang Di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin, dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti.
Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT,
PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah partai perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari
keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.
Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Mitra. Saya jujur bentar nggih. Tunjuk sih tunjuk. Iki antri nopo niki? Mitra. Saya jujur bentar nggih. Tunjuk sih tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi?
Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024, DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja, berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah partai perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat
menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022,
Atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribunars, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Kita saya jujur bentar nggih. Tunjuk. Iki antri napa niki? Kita saya jujur bentar nggih. Tunjuk.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalef.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya.
Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warna perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet
kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekitar pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekitar pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu bentar, nggih. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu bentar, nggih. Tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.
Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu, selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalive.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang Di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin, dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti.
Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu, selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotalive.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Ia menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024, DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT,
PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warna perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2020 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan ingin melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Taj Yassin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius. Sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dengan kultur berasal dari
keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini, Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliatmono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat.
Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul setengah 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu sebentar, nggih. Tunjuk aja, tunjuk. Iki antri nopo niki? Putra. Saya izin dulu sebentar, nggih. Tunjuk aja, tunjuk. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi?
Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya, siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya. Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah partai perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat
menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2020 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022,
atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah Tribunars, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota Crown tahun 2008, dan mobil Hyundai Ioniq EF Signature AT tahun 2021. Adapun motor VR skuter tahun 2018 serta motor Kawasaki ER6N tahun 2016. Kemudian harta bergerak yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yakni senilai 705,8 juta rupiah. Sedangkan kas dan setara dengan kas senilai 6,8 miliar rupiah. Ganjar Pranowo pun diketahui tidak memiliki hutang sama sekali. Diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode keduanya. Sebelumnya, Ganjar Pranowo juga sempat menjadi anggota DPR RI. Sementara saat ini Ganjar tengah dipersiapkan untuk maju ke Pilpres pada tahun 2024 mendatang. Sebagai informasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Informasi ini disampaikan langsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, hari Jumat 21 April 2023 lalu. Tepat saat beriringan dengan perayaan Hari Kartini dan ditemani oleh Presiden Jokowi, Megawati resmi mengatakan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal capres PDIP. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyapa ribuan masyarakat yang hadir dalam open house di Gria Suparni, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar pada Senin 24 April. Ganjar tampak menyapa dengan guyonan khasnya. Kompak warga menjawab ingin meminta fitrah atau uang THR ke Ganjar Pranowo. Sebelum menyapa warga, Ganjar menyapa beberapa pejabat daerah di setempat yang sempat terlebih dahulu menyapa Bupati Karanganyar Juliat Mono bersama perwakilan Forkopimda lainnya. Setelahnya, Ganjar baru menyapa ratusan warga yang hadir. Ganjar tampak mengenakan kemeja lengan panjang putih yang dipadukan dengan celana jeans. Para warga untuk diketahui sudah hadir sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam open house yang digelar Ganjar, banyak kisah menarik yang ditemui. Warga rela pergi lebih pagi untuk bisa hadir lebih awal ke acara open house. Salah seorangnya yakni Sutioso, 73 tahun. Rumah Sutioso berjarak 12 km dari lokasi open house Ganjar, yakni berada di kawasan Kecamatan Karangpandan, Karanganyar. Yang berangkat dari rumah sekira pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sutioso tiba di Gria Suparni sekira pukul 7 pagi, rupanya itu belum jadi yang terlalu pagi. Ada warga lain yang lebih pagi darinya. Menurutnya, ia baru pertama kali datang ke acara open house Ganjar Pranowo. Hal itu dilakukan setelah mendengar putra asli Tawangmangu itu dideklarasikan sebagai calon presiden pemilu 2024 oleh PDI Perjuangan. Sebagai warga Karanganyar, ia turut bangga mendengar kabar tersebut. Menurutnya, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang hebat. Selain itu, Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan juga merakyat. Mitra. Saya izin dulu sebentar, nggih. Tunjuk. Iki antri nopo niki? Mitra. Saya izin dulu sebentar, nggih. Tunjuk.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi diketahui mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk satu pesawat seusai ditetapkan sebagai calon presiden. Terkait hal ini, beredar foto yang menunjukkan Presiden Jokowi dan Ganjar yang duduk berhadapan di dalam pesawat. Ganjar lantas membocorkan pembicaraannya dengan Jokowi tersebut. Dilansir Tribun Solo, hal ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo pada Sabtu 22 April 2023 kemarin. Dikatakan oleh Ganjar bahwa selama 50 menit perjalanan menuju ke Solo, ia mendapatkan sejumlah wejangan dari Presiden Jokowi yang mengungkapkan banyak yang dibicarakan dengan Jokowi, satu di antaranya terkait lompatan dan akselerasi. Ganjar menegaskan bahwa selama 2 periode Jokowi memimpin Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk kemajuan bangsa ke depannya. Ganjar menuturkan lompatan ekonomi yang sangat besar harus dijaga. Gubernur Jawa Tengah itu berharap nantinya cawapres yang akan mendampinginya pun bisa memiliki visi misi yang sama serta komitmen yang selaras. Terkait nama bakal calon wakil presiden, Ganjar sendiri menyebut akan diumumkan nanti. Sementara itu, terkait arahan apa yang diberikan oleh Jokowi kepada rekan sesama kadernya di PDIP, Ganjar tidak menjelaskan secara spesifik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinilai cocok menjadi calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di pemilihan presiden atau pilpres tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Dilansir dari Tribun News pada Senin 24 April 2023, Ganjar menilai Ridwan Kamil menarik untuk mendampingi dirinya maju Pilpres 2024. Ganjar mengatakan Ridwan Kamil merupakan temannya yang mempunyai komunikasi cukup bagus. Selain itu, citra pria yang kerap dipanggil Kang Emil ini, ia katakan merepresentasikan anak muda. Sebagai informasi, pada tahun 2002, usai menyelesaikan pendidikan S2-nya di AS, Ridwan Kamil pun pulang ke Indonesia. Saat itu ia sempat mendirikan firma jasa konsultan arsitektur, bahkan ia juga sempat menjadi dosen. Hingga kemudian pada tahun 2013, ia terjun ke dunia pemerintahan dan menjabat sebagai wali kota Bandung. Setelahnya ia juga memenangkan pemilu dan menjabat jadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Di sisi lain saat itu selain menyebutkan Ridwan Kamil, Ganjar juga mendaftar beberapa nama tokoh yang ia nilai menarik untuk mendampingi dirinya. Mereka diantaranya adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Airlangga Hartarto. Kemudian disebutkan juga Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Caimin, serta yang terakhir adalah Prabowo Subianto. Ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Usai Ganjar Pranowo diusung Partai PDI Perjuangan sebagai calon presiden 2024, sejumlah tokoh turut memberi respons. Satu di antaranya seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut mendoakan Ganjar Pranowo agar pencalonan dilancarkan. Dilansir dari wartakotaliv.com, Ridwan Kamil mengatakan dalam hal apapun, baik pemilihan presiden dan wapres hingga pemilihan gubernur semuanya sudah ditakdirkan. Sehingga sejumlah pihak yang sedang bergerilya di jalan tersebut tinggal menjemput takdir untuk menjadi pemimpin. Menurutnya siapapun bisa menjemput takdir tersebut dengan menggunakan sejumlah cara yang benar serta berlomba dalam kebaikan. Pihaknya turut mendoakan siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilihan presiden 2024 semoga dapat membawa negara Indonesia lebih maju. Lanjut, Kang Emil meminta kepada para pemilih, terkhusus di Jawa Barat, yakni pihaknya meminta para pemilih jangan berselisih dan memicu terjadinya permasalahan hanya karena pemilihan presiden. Berkaca dari konflik sebelumnya, semoga Pilpres 2024 mendatang, masyarakat Indonesia dapat berpolitik dengan aman dan nyaman. Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. Pria yang kerap disapa Oso ini mengungkapkan ada kemiripan Ganjar yang notabene-nya sebagai Gubernur Jawa Tengah ini dengan Presiden Joko Widodo. Oso menilai Ganjar cerdas seperti Presiden Joko Widodo. Yang menilai peluang Ganjar di Pilpres 2024 sangat luar biasa. Apalagi Presiden Jokowi memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Tak mungkin Jokowi meleset memberikan pilihannya.
Menurut Oso, sosok Ganjar akan meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo membangun Indonesia di 2 periode kepemimpinannya. Jauh sebelum Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres PDI Perjuangan, Oso memastikan baru akan bicara soal Capres setelah melihat Jokowi merekomendasikan seseorang dan dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Dengan pilihan Jokowi tersebut, Oso dan Hanura mendukung Ganjar. Langkah Jokowi kemarin hadir di Istana Batu Tulis saat Megawati mengumumkan Ganjar Capres adalah yang ditunggu Oso selama ini. Sementara itu, saat ditanya siapa sosok Capres yang cocok mendampingi Ganjar, Oso mengatakan akan melakukan istikharah dalam beberapa hari ini. Oso menggarisbawahi bahwa PDI Perjuangan tanpa koalisi pun sudah bisa maju. Di sini ia menegaskan Hanura tetap sebagai partai pengusung penuh pencapresan Ganjar Pranowo diajak maupun tidak. Langkah konkret Hanura saat ini adalah mensosialisasikan keputusan partai agar DPD mendukung Ganjar dan setelah lengkap ada cawapresnya, maka mensosialisasikan keduanya. P3 berjuang sungguh-sungguh untuk sukses dan pemenangan pemilu 2024. DPP P3 dan seluruh struktur partai, mulai DPP, DPW, DPT, PAC maupun ranting, dan seluruh para bakal calon legislatif diharapkan bekerja berusaha secara sungguh-sungguh untuk menggalang kekuatan agar perolehan suara dan kursi Partai Persatuan Bangunan semua dapil, semua tingkatan legislatif meningkat secara signifikan. Sebab suara dan kursi legislatif merupakan kehormatan dan martabat yang menjadi indikator bahwa P3 adalah warga perjuangan di bidang politik umat. Menyangkut agenda politik nasional pemilihan presiden, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menggelar permusyawaratan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 3 hingga 5 Syawal 1444 Hijriah 25 April 2023 Masehi, diawali rapat pengurus harian, rapat majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat, rapat gabungan majelis-majelis Dewan Pimpinan Pusat P3 dengan pengurus harian DPP P3 secara lengkap. Dilanjutkan dengan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan telah melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam. Berbagai kemungkinan potensi, kelebihan dan serta kekurangan telah dikaji secara mendalam. Beberapa nama tokoh berkembang di tengah masyarakat menjadi sasaran pembahasan dan pengkajian dalam menentukan nilai positif bagi kelangsungan kehidupan agama masyarakat bangsa. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Hal ini dengan keputusan Rapimnas 5 Partai Persatuan Bangunan nomor 03 garis miring Rapimnas garis miring 5 2023. Penetapan pilihan kepada bakal calon presiden didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan, antara lain: yang pertama, Partai Persatuan Bangunan melanjutkan dukungan politik kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dalam pencalonan Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan estafet
kepemimpinan periode tahun 2024 dan 2029. Dukungan serupa telah pernah diberikan oleh P3, yakni dukungan politik pada Pilkada Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. P3 telah menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan kader Partai Persatuan Bangunan Gus Tadsyasin yang merupakan putra dari Hadratul Syekh almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah ibu kami semua. Yang kedua, Partai Persatuan Bangunan ingin menitipkan politik amar ma'ruf nahi mungkar kepada beliau untuk diimplementasikan dalam tatanan politik pemerintahan negara di masa mendatang melalui prinsip politik religius, sebab P3 yakin seyakin-yakinnya bahwa dengan kultur berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, beliau pasti memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Indonesia yang didambakan oleh umat dan pendiri bangsa ini dapat menjadi negeri baldatun thayyibatun walaupun ghafur, akan mewujudkan secara dinamis, yakni negara yang kuat dan rakyat sejahtera lahir dan batin. Yang ketiga, Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditetapkan sebagai calon presiden PDIP beberapa waktu lalu. Dengan adanya kabar tersebut, banyak yang penasaran dengan total harta kekayaan Ganjar Pranowo. Sebagai pejabat negara, Ganjar Pranowo rupanya memiliki harta kekayaan hingga belasan miliar, Tribuners. Dilansir dari tribunnews.com, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang dilaporkan Ganjar Pranowo pada 30 Maret 2022 atau laporan periodik 2021, harta totalnya senilai 11,7 miliar rupiah. Dengan rincian tanah dan bangunan mencapai 2,6 miliar rupiah. Tanah dan bangunan milik Ganjar Pranowo ini pun tersebar di berbagai wilayah, Tribuners, seperti di Bogor, Purbalingga, hingga Sleman. Sejumlah tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan juga warisan. Adapun alat transportasi yang dimiliki Ganjar Pranowo yakni senilai 1,6 miliar rupiah. Alat transportasi ini pun berupa mobil Nissan Teana tahun 2013, mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018, mobil Toyota